Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kondisi tubuh yang sehat walafiat untuk belajar sudut relasi trigonometri. Di video ini ada beberapa soal yang menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut yang berelasi di kuadran 1 dan kuadran 2. Baik, langsung saja saya jelaskan pada soal yang pertama. Tentukan bentuk sederhana dari sin 70 dikali sekan 140 dikali tan 50 dibagi cos 20 dikali sekan 40 dikali tan 130. Yang pertama, kita akan menyederhanakan dari salah satu komponen yang ada di soal. Nah, kita tulis saja di sini sin 70 derajat dikali sekan 140 derajat dikali tan 50 derajat. Nah, di bawah di sini ada cos 20. Kita bisa menyederhanakannya di mana 20 derajat itu terletak di kuadran 1 sehingga kita bisa menulisnya cos 90 dikurangi berapa yang sama dengan 20, maka 90 kurangi 70 sehingga tetanya adalah nilainya 70. Kemudian sekan 40, maka kita bisa menyederhanakannya di kuadran 2 di mana sekan sama dengan 180 kurangi berapa yang sama dengan 40 dikurangi 140. Jadi tetanya adalah 140. Kenapa ini saya terletakkan di kuadran 2? Karena tujuan kita adalah menyederhanakan di mana 140 di dalam penyebut dan sekan 140 di dalam pembilang, maka nanti bisa disederhanakan. Jadi bisa di kuadran 1 atau 2, tapi saya memilih di kuadran 2 karena agar bisa disederhanakan dengan pembilangnya yakni sekan 140. Lanjut, sekarang tan. Di sini tan sama dengan 130, maka saya bisa menggunakan kuadran 2 di mana tan 180 dikurangi berapa yang sama dengan 130, maka dikurangi 50 sehingga tetanya nanti adalah 50. Oke, selanjutnya kita akan merelasikan dari cos 90 kurangi 70, sekan 180 kurangi 140, dan tan 180 kurangi 50. Baik, kita tulis di bawah. Kita tulis dulu sin 70 sekan 140 dikali tan 50 derajat. Nah, di kuadran 1 cos 90 min 70 itu relasinya adalah sin theta. Tetanya adalah 70, jadi saya bisa tulis sin 70. Kemudian sekan 180 di kuadran 2 adalah min sekan. Nah, karena tetanya 140, maka min sekan 140 dikali tan di kuadran 2 adalah negatif tan. Nah, tetanya berapa? 50, maka min tan 50. Oke, sekarang kita bisa menyederhanakannya. Sin 70 dibagi sin 70 adalah 1. Sekan 140 dibagi min sekan 140 adalah min 1. Tan 50 dibagi min tan 50 hasilnya adalah min 1. 1 kali min 1 kali min 1 positif 1. Nah, hasil dari pembentukan sederhananya di dalam soal nomor 1 hasilnya adalah 1. Soal nomor 2, tentukan bentuk sederhana dari cos 75 dikali sekan 15 derajat dibagi sin 15 derajat dikali kotanjen 165 derajat. Maka kita bisa menyederhanakan dari penyebut sin 15 dan kotanjen 165 kita rubah menjadi kuadran 1 dan kuadran 2. Kita tulis dulu pembilangnya, di mana pembilangnya cos 75 derajat dikali sekan 15 derajat dibagi, nah sin 15 kita bisa merubahnya menjadi sin 90 dikurangi berapa yang sama dengan 15 dikurangi 75 derajat dikali kotanjen
165, maka kita bisa merubahnya di kuadran 2. 180 kurangi berapa yang sama dengan 165? Kurangi 15 derajat. Baik, berarti kita ketemu tetanya 75 dan 15. Nah, selanjutnya kita tulis dulu pembilangnya cos 75 sekan 15 dibagi. Nah, di kuadran 1 sin, maka menjadi cos theta. Tetanya 75. Kemudian cotangent di kuadran 2 adalah negatif cotangent. Negatif cotangent 15 derajat. Nah, cos 75 dibagi cos 75 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dikali sekan 15 berarti kan sekan 15. 1 dikalikan negatif cotangent berarti kan min cotangent 15. Karena sekan sama cotangent ini adalah turunan dari cos dan tan, maka kita bisa pecah sekan 15 itu kan sama dengan 1 per cos 15 dikali cotangent itu kan cos per sin, maka kita tulis cos 15 dibagi sin 15. Nah, kita bisa menyederhanakan cos 15 dibagi cos 15 sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1 per sin 15 derajat, atau bisa kita tulis kosekan 15 derajat. Jadi bentuk sederhana dari cos 75 derajat dikali sekan 15 derajat dibagi sin 15 derajat kali cotangent 165 derajat, hasilnya adalah kosekan 15 derajat. Kita akan membahas soal nomor 3, yakni tentukan nilai cos kuadrat 30 dikurangi sin kuadrat 135 ditambah 8 kali sin 45 dikali cos 135, dimana cos 30 itu adalah nilai istimewa, sudut istimewa, dan cos 30 sama dengan setengah akar 3. Karena di sini kuadrat, cos kuadrat, maka setengah akar 3 dipangkatkan 2. Kemudian dikurangi sin kuadrat 135. Nah, kita belum tahu nilainya sin 135, maka kita hitung dulu. Sin 135 kita bisa menggunakan di kuadran 1 plus theta ya, 90 plus theta. Nah, tetanya berapa? 90 ditambah berapa yang hasilnya 135, maka ditambah 45 derajat. Sehingga di kuadran 1 sin itu pasangannya cos. Nah, tetanya sama dengan berapa? 45. Jadi nilai cos 45 sama dengan setengah akar 2. Maka kita bisa nulis di sini min setengah akar 2, karena ini pangkat 2 maka dipangkatkan 2 di sini. Nah, setelah itu plus 8 dikali sin 45, dimana sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, dikali cos 135, dimana kalau cos 135 juga sama nilainya setengah akar 2, maka saya tulis di sini dikali setengah akar 2. Baik, kalau sudah tahu nilainya sudut istimewa semuanya, maka kita bisa operasikan mulai dari setengah akar 3 pangkat 2 itu sama dengan akar 3 dipangkatkan 2 kan akarnya lepas, dimana kalau akar 3 kuadrat itu kan sama dengan akar 3 kali akar 3. Akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Artinya apa? Akarnya lepas kalau dikuadratkan. Sehingga akar 3 sama dengan 3. 2 dikuadratkan menjadi 4. Sehingga hasilnya adalah 3 per 4. Min setengah akar 2. Nah, 2 kuadrat kan 2. Akar 4 ya, akar 4 sama dengan 2. Kemudian 2 kuadrat sama dengan 2. Nah, 2 per 4 kalau kita sederhanakan menjadi setengah. Plus, nah akar 2, setengah akar 2 kali setengah akar 2 sama dengan hasilnya setengah. Jadi 8 dikalikan
setengah. Nah, setelah itu kita bisa mengurangi 3/4 dikurangi 1/2 itu sama dengan 1/4. Kita kan samakan penyebut A dulu, 4 sama 2. Berarti kan ini kan 4 bagi 2 itu kan sama dengan 2. 2 kali 1 2. 3 kurangi 1 sama dengan 1. Penyebutnya adalah 4. Ditambah 8/2 itu sama dengan 4. Atau 8 dibagi 4 itu sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita bisa menyederhanakannya menjadi 3/4. Nilainya dari cos kuadrat 30 min sin kuadrat 135 plus 8 sin 45 kali cos 135 sama dengan 3/4. Kita akan membahas soal berikut, yakni jika x di kuadran 2 dan tan x sama dengan A, maka tentukan nilai sin 90 plus x, dimana tan itu kan sama dengan depan per samping. Maka bisa saja kita tulis A/1 itu sama dengan A, sehingga depannya adalah A, sampingnya adalah 1. Nah, karena X itu terletak di kuadran 2, maka kita tulis segitiganya di kuadran 2. Nah, misalkan sudutnya di sini alfa. Nah, karena tan desa depan samping, maka depannya adalah A. Kemudian samping sudutnya adalah nilainya 1. Kemudian sisi miring itu kan sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, dimana x-nya adalah a kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi sisi miringnya sama dengan akar a kuadrat plus 1. Kemudian yang ditanyakan adalah sin 90 plus x. Maka kita cari dulu sin x dulu. Sin x itu kan sama dengan sin demi depan per miring. Maka depannya adalah A, miringnya adalah akar A kuadrat plus 1. Nah, karena yang ditanya adalah sin 90 derajat plus X itu sama dengan sin X, maka nilainya adalah A plus akar A kuadrat plus 1. Udah selesai jawabannya. Selanjutnya, tentukan nilai dari sin 13/3pi dikali cos 11/6pi. Nilai pi dari trigonometri itu adalah 180 derajat kalau di dalam derajat. Nah, jadi nilai dari sin 13/3pi kita bisa mengkalikan 180 kalikan 13 dibagi 3 sehingga menghasilkan nilai sin 780 derajat. Kemudian cos 11 dikalikan 180/6 maka menghasilkan cos 330. Karena 780 ini melebihi 1 kali putaran, bahkan 2 kali putaran, maka kita tulis saja di sini sin 2 kalinya 360, artinya 2 kali putaran ditambah 360 dikalikan 2 kan 720, ditambah berapa yang hasilnya nanti 780, maka ditambah 60 derajat sehingga tetanya nanti 60 derajat. Kemudian cos 330 terletak di kuadran 4, maka kita bisa menulisnya 360 kurangi berapa yang hasilnya 330 kurangi 30 derajat. Setelah itu kita pasangkan relasinya. Sin kalau melebihi 2 kali putaran maka nilainya tetap sin, positif sin, dimana sin 60 derajat dikali cos di kuadran 4, relasinya juga cos, tetanya sama dengan 30 dikali cos 30 derajat. Nah, kita bisa mengetahui sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian cos 30 juga setengah akar 3.
Akar 3 dikali akar 3 kan sama dengan 3. 2 kali 2 sama dengan 4, sehingga nilainya adalah 3/4. Nilai dari min sin 30 itu kan min setengah. Nah, selanjutnya kita menghitung tan. Tan 45 itu kan sama dengan 1. Karena negatif, maka min 1. Min 1 kalikan min positif 1. Kemudian kotangen 30 itu kan akar 3. Karena negatif, maka dikali negatif akar 3. Nah, selanjutnya kita bisa mengkalikan setengah akar 3 dikali min setengah. Maka kita bisa menulis min 1/4 atau 3 akar 3 dibagi 4. Atau bisa tulis 1/4 akar 3. Saya tulis 1/4 akar 3 aja. Min 1/4 akar 3. Kemudian di sini ada 1 dikurangi 1 kalikan akar 3, maka kita bisa menulisnya negatif akar 3. Karena ini kedua suku ada akar 3-nya, maka bisa dijumlah atau disamakan penyebutnya. Nah, karena penyebutnya hanya 4, maka min 1/4 akar 3 min 4/4 akar 3. Min 1 min 4 sama dengan min 5/4 akar 3. Jadi nilainya adalah negatif 5/4 akar 3. Soal berikutnya. Diketahui tan alfa sama dengan 2/3 dan A berada di kuadran 3. Maka tentukan nilai dari cos alfa plus 6 sin alfa dibagi 3 kali sin alfa min cos alfa. Kita tahu bahwa tan A 2/3. Maka kita bisa menulis segitiga di sini. Kemudian di sini sudutnya ada di C. Ada di B. Ini misalkan A, B, C. Nah, karena tan adalah depan per samping, maka nilai 2 itu ada di panjang AC, nilai 3 ada di panjang BC. Karena 2 ini depan, 3 adalah samping. Nah, karena yang ditanyakan cos dan sin, maka kita cari nilai dari sinnya berapa dan cosnya berapa dari segitiga. Karena tan A sama dengan 2/3, maka sin A itu kan sin demi depan per miring. Depannya adalah 2. Nah, miring berarti kita cari akar dari 2 kuadrat dan 3 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4 dan 3 kuadrat itu kan 9. 4 tambah 9 sama dengan 13. Jadi miringnya adalah 13. 2 per akar 13. Nah, sampai sini belum selesai karena penyebutnya masih akar 13. Nah, biar penyebutnya akarnya hilang, maka dikalikan sekawan. Akar 13 per akar 13. Maka menjadi 2 per 13 akar 13. Kemudian cos. Cos adalah samping per miring. 3 per akar 13. Sama dikalikan sekawannya biar penyebut di akar bisa hilang. Maka 3 kali akar 13 kan 3 akar 13. Kemudian akar 13 dibagi akar 13 sama dengan 13, menjadi 3 per 13 akar 13. Tannya sudah ada nilai, sin alfanya sudah ada nilai, cos alfanya sudah nilai. Maka kita substitusikan ke cos alfa plus 6 kali sin alfa dibagi 3 kali sin alfa dikurangi
cos alfa. Cos alfa itu kan sama dengan 3 per 13 akar 13. Kemudian 6 plus 6 kali sin alfa, maka 6 kali 2 per 13 akar 13 dibagi 3 kali sin alfa, 3 dikali 3 per sin, berarti 3 kali 2 per 13 akar 13, kemudian dikurangi cos alfa. Cos alfa sama dengan 3 per 13 akar 13. Selanjutnya kita bisa mengkalikan 6 di dalam komponen dan 3 di dalam komponennya. Nah, berarti hasilnya adalah 3 per 13 akar 13 plus 12 per 13 akar 13 dibagi 3 kali 2, 6 per 13 akar 13 min 3 per 13 akar 13. Nah, karena di sini memiliki 3 akar 13 per 13, maka kita bisa mengeluarkan. Karena dua-duanya memiliki akar 13 per 13, maka bisa dikeluarkan. Maka sisanya adalah 3 plus 12. 3 plus 12. Kemudian di bawahnya akar 13 per 13. Karena di sini sisanya 6 sama 3, maka 6 dikurangi 3. Nah, selanjutnya kita bisa mencoret akar 13 dibagi akar 13 sama dengan 1. 3 ditambah 12 sama dengan 15 per 6 kurangi 3 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 15 per 13. Soal selanjutnya kita akan menentukan nilai tan 2100. 2100 itu kan lebih dari 360 derajat, bahkan ada berapa kali putaran kita harus mencapai 2100. Maka kita bisa menghitungnya tan kali berapa putaran sampai mendekati 2100, maka dikalikan 5 kali 360, maka sisanya berapa? Sisanya adalah 300 derajat, dimana 300 derajat adalah alfa. Tan kalau di atas atau lebih besar dari 360 itu pasangannya adalah tan. Jadi tan 300 derajat. Nah, karena 300 ini terletak di kuadran 4, maka kita operasikan lagi di kuadran 4. Tan 300 berarti kan tan 360 dikurangi 60 derajat. Karena di kuadran 4 tannya negatif, maka min tan 60 derajat sama dengan tan 60 kan akar 3, karena negatif akar 3. Jadi nilai tan 2100 sama dengan negatif akar 3. Selanjutnya adalah diketahui tan 25 sama dengan P. Maka tentukan nilai tan 205 derajat dikurangi tan 115 derajat dibagi tan 245 derajat ditambah tan 335 derajat. Kita hitung dulu tan dari 205 derajat. Nah, 205 derajat itu kan terletak di kuadran 3, atau bisa menggunakan rumus kuadran 2 atau kuadran 3. Kalau kuadran 2 kan nanti 180 plus. Jadi saya tulis saja di kuadran 2 tan 180 karena mendekati plus berapa yang sama dengan 205. Berarti
plus 25 derajat. Kenapa saya pakai tan 180? Karena biar bisa menyederhanakan 25 derajat dan yang diketahui tan 25, maka saya pakai 180, sehingga tan di kuadran 2 itu sama dengan tan theta atau tan 25. Maka bisa saya tulis di sini tan 205 derajat min tan 115 derajat dibagi tan 245 derajat ditambah tan 335 derajat. Tan 205 derajat itu sama dengan tan 25 derajat. Nah, kita akan menghitung tan yang 115. Tan 115 derajat itu kan bisa menggunakan 180 dan 90. Nah, saya menggunakan yang 90 biar nanti bisa tetanya 25 derajat, sehingga tan 90 plus 25 derajat. Karena tan di kuadran 1 itu 1 per tan theta, tetanya sama dengan 25, berarti 1 per tan 25 derajat. Jadi min tan 115 berarti min 1 per tan 25 derajat. Jadi usahakan nilai tetanya adalah 25 derajat. Oke, langsung dibagi tan 245. Tan 245 itu kan di kuadran 3. Nah, saya menggunakan 270 karena mendekati 245 dan nanti tetanya akan menjadi 25. 270 dikurangi berapa yang sama dengan 245? Kan dikurangi 25 derajat. Nah, karena tan di kuadran 3 adalah 1 per tan theta, tetanya 25, berarti 1 per tan 25. Di sini pas hasil dari tan 245 1 per tan 25 derajat plus tan 335. Kita menggunakan di kuadran 4. Tan 335 derajat itu sama dengan tan 360 dikurangi 25 sama dengan 335, sehingga di tan di kuadran 4 adalah negatif tan 25 derajat. Maka plus kali min tan 25 derajat. Nah, karena komponennya adalah nilai 25 semua, maka kita bisa menuliskan P, karena yang diketahui nilai dari tan 25 itu sama dengan P. Jadi artinya tan 25 saya bisa tulis P. Min 1 per tan 25 berarti min 1 per P. Dibagi 1 per tan 25 berarti saya bisa menulis 1 per P. Nah, plus kali minus tan 25 berarti min P. Nah, setelah ini kita bisa menyamakan penyebutnya. Nah, penyebutnya ini kan P per 1, ini juga P per 1. Nah, 1 sama P berarti kan penyebutnya adalah P. P kali P sama dengan P kuadrat. Min 1 plus, karena penyebutnya adalah 1, ada P, berarti kan 1 min P kuadrat. Nah, karena di sini plus P kuadrat dibagi min P kuadrat sama dengan min 1. Min 1 dibagi 1 sama dengan juga min 1, berarti hasilnya adalah min 1.